Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita telah memasuki tanggal 1 Zulhijjah. Insyaallah, dalam artian nanti dilihat keputusan dari pemerintah kita apakah besok bertepatan dengan 1 Zulhijjah ataukah belum. Biasanya ada informasi dari pemerintah malam hari ini, biasanya ada sidang atau rapat dari kementerian. Sebagaimana yang mungkin kita ketahui semuanya, bahwasannya di bulan Dzulhijjah ada 10 hari yang sangat istimewa. Seorang muslim yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala akan betul-betul memanfaatkan musim-musim tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yaitu berupa Allah Subhanahu wa taala jadikan hari-hari kita dalam 1 tahun ini memiliki mawasim, musim-musim at-ta'at, ketaatan, wa mawasim al-khairat, dan musim-musim kebaikan. Pada musim-musim tadi yudha'af al-hasanat, di musim-musim tadi kebaikan-kebaikan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa turfa' ad-darajat, dan juga derajat hamba akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala melakukan amalan-amalan pada musim-musim ketaatan tersebut, serta akan senantiasa tatanazzal ar-rahmah, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala pada musim-musim tersebut. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang layak dan patut kita syukuri. Di tengah-tengah kesibukan kita dalam beraktivitas harian, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan di hari-hari dalam 1 tahun tersebut ada waktu yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang ingin mengejar ketinggalan, mengejar kelalaian di hari-hari yang lain. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah mengatakan dalam hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab As-Sahihah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu lahu la'allahu ayyusibakum nafhatun minha fala tashqawna ba'daha abadan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki hadiah, memiliki pemberian pada musim-musim kalian, pada masa-masa kalian, pada hari-hari kalian di dunia tersebut.
fata'arradu lahu. Maka kata Rasul, hendaklah kalian berupaya untuk meraihnya, mengambilnya, menangkap pemberian tersebut. La'allahu ayyusibakum nafhatun minha. Kata Rasul, barangkali hadiah tersebut, pemberian tersebut bisa kalian dapatkan. Fala tashqauna minha ba'daha abadan. Sehingga kalau kalian sudah dapat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, fala tashqauna ba'daha abadan. Kalian tidak akan sengsara selama-lamanya. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan dalam suatu kalimat yang sangat indah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Kata Imam Ibnu Rajab, manigtanama mawasim asyuhur wal ayyam was sa'at wa taqarraba fiha ila maulahu bima fiha min wadhaif at-ta'at. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, barang siapa yang igtinam, betul-betul mengambil kesempatan pada musim-musim ketaatan dari bulan-bulan yang ada, wal ayyam dari hari-hari yang ada, wasaat dari waktu-waktu yang ada, wa taqarraba fiha ila maulahu, dia bertaqarrub pada musim-musim tadi, baik di bulan-bulan yang penuh dengan ketaatan, hari-hari yang penuh dengan ketaatan, ataupun waktu-waktu yang penuh ketaatan tadi, dia taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala min wadhaifit ta'at, dari sekian banyak ketaatan-ketaatan yang mampu dia kerjakan. Fa'asa an tusibahu nafhatun min tilkan nafahat fayas'adu biha sa'adatan ya'manu ba'daha minan nar. Mudah-mudahan dengan dia memanfaatkan musim-musim ketaatan tadi dengan cara mengerjakan tugas-tugas ibadah, tugas-tugas ketaatan, mudah-mudahan kata beliau, dia bisa meraih hadiah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dari sekian banyak hadiah yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayas'adu biha sa'adatan ya'manu ba'daha minan nar, maka dia akan bahagia dengan kebahagiaan yang dia akan merasa aman selama-lamanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fiha minal lafahat, serta dia akan bahagia juga, selamat dari segala sesuatu yang terdapat dalam neraka tersebut berupa al-lafahat, kobaran-kobaran api yang ada di neraka tersebut. Lihat kata Imam Ibnu Rajab, orang yang memanfaatkan waktu-waktu musim-musim yang memang dipersiapkan oleh Allah SWT dengan ketaatan, bisa jadi orang yang seperti ini tadi, dia mendapatkan hadiah dari Allah SWT, pemberian anugerah tersebut, sehingga dengan anugerah tersebut dia terselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab yang sama, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala memberikan nasihat kepada kita semua. Kata beliau, ta'arrad linafahati maulaka fi hadal ashar, raihlah, cegatlah olehmu. Ta'arrad bahasanya beliau untuk berupaya mencegah, ya, berupaya, ada upaya untuk meraih, jangan diluputkan begitu saja. Kata beliau, cegatlah pemberian rohmu tersebut yang dipersiapkan, yang diberikan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Fa inna fihi lillahi nafahat, dikarenakan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah tersebut
Allah Subhanahu wa taala memiliki sekian banyak hadiah, sekian banyak pemberian. Yusibu biha may yasha. Ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Faman asabathu sa'ida biha akhirat dahr. Siapa yang mendapatkan hadiah tersebut, meraih pemberian Allah Subhanahu wa taala di 10 pertama bulan Dzulhijjah, kata Al-Imam Ibn Rajab, sa'ida biha akhirud dahr. Dia akan bahagia sepanjang masa. Bayangkan orang yang bisa meraih pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Oleh karenanya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan dalam Liqa'at Asy-Syahri, kata beliau, yanbaghi litullabil ilmi ayyabthul wa'ya bainan nas fi fadail hadhil ayyam al-ashr li'anna an-nas anha ghafilun wa bi fadliha jahilun. Selayaknya, sepantasnya bagi para penuntut ilmu, para khutbah, para dai, para muballigh, ustadz, alim ulama, sepantasnya, selayaknya bagi mereka untuk menyebarkan, menyampaikan apa yang sudah mereka ketahui di tengah-tengah umat manusia tentang keutamaan hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa harus disampaikan? Kata beliau, li'annan nas anha ghafilun. Dikarenakan kebanyakan umat manusia lalai pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Tidak setiap kaum muslimin bisa memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa fi fadliha jahilun. Dan banyak dari kalangan umat manusia tidak tahu tentang keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun 10 terakhir Ramadan, kita lihat kaum muslimin sudah bersiap-siap untuk i'tikaf. Namun untuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah banyak yang tidak tahu kalau hari tersebut adalah hari yang afdol. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menyebutkan, siang hari di 10 pertama bulan Dzulhijjah jauh lebih afdol dibandingkan siang hari di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka insyaallah taala pada kajian kita ba'dal maghrib ini sampai dengan waktu sholat isya, kita akan menyebutkan beberapa keistimewaan hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkannya di kajian kita di malam hari ini. Saya nukilkan dari buku yang berjudul Al-Hujjah fi Fadail Ashri Dzulhijjah yang ditulis oleh Abu Hammam Asy-Syajari hafizahullah taala. Kita mulai menyebutkan pada poin yang pertama, Al-Fadilatul Ula, keistimewaan yang pertama berkaitan dengan 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini tadi. Apa sih keistimewaan? Yang pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu di dalam Al-Qur'an melainkan sesuatu yang Allah bersumpah dengannya tadi pasti memiliki keistimewaan. Contoh, wal asr wattini wazzaitun. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu di dalam Al-Qur'an. Bersumpah dengan asar, waktu, ya. Bersumpah dengan wattin wazzaitun, wan najmi, nun, wal qalami wama yasturun. Nah, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah ini tadi itu memiliki keistimewaan. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada surat Al-Fajr. Wal fajr walayalin nashr. Sungguh demi fajar. Walayalin ashr,
dan demi malam-malam yang 10. Apa sih makna malam-malam yang 10? Kita lihat tafsir para ulama. Qala Ibnu Abbas, berkata as-sahabi al-jalil Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas, ahli tafsir yang didoakan oleh Rasul, Allahumma allimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, ajari dia, fahamkan dia agama ini dan ajari dia ilmu tafsir. Abdullah ibnu Abbas mengatakan, annal layali allati aqsamallahu biha hiya layali al-ashr al-awwal min Dzulhijjah. Kata Abdullah bin Abbas, lafadz walayalin ashr yang disebutkan dalam surat Al-Fajr tersebut adalah malam-malam yang telah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya di dalam Al-Qur'an, yaitu malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Tafsir Abdullah ibnu Abbas ini juga dikuatkan oleh pernyataan Al-Imam Muhammad ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau yang dikenal dengan tafsir At-Tabari. Kata Al-Imam ibnu Jarir At-Tabari, was-shawabu fi dzalika, was-shawabu minal qawli fi dzalika indana annaha asyrul adha li ijma'il hujjah min ahli ta'wil. Pendapat yang benar tentang tafsir ayat tersebut menurut kami adalah ayat tersebut 10 malam yang disebutkan dalam surah Al-Fajr adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Li ijma'il hujjah, berdasarkan ijma' min ahli ta'wil, dari kalangan ahli tafsir. Pendapat ini juga adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir yang ma'ruf. Ibnu Katsir ya, terkenal tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan wal layali al-ashr al-muradu biha ashru Dzulhijjah kama qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahidin min as-salaf wal khalaf. Kata Imam Ibnu Katsir, 10 malam yang disebutkan dalam surat walayalin ashr, maksud 10 malam tersebut adalah 10 malam yang ada di bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdullah ibn Abbas, Abdullah bin Zubair, Mujahid dan yang selainnya dari kalangan para ulama salaf dan khalaf. Ini pendapat Abdullah bin Abbas, Abdul bin Zubair, Mujahid, Ikrimah maula Ibn Abbas, Qatadah ibnu Di'amah Sadusi, Dhahhak ibnu Muzaid, Dhahhak ibnu Muzahim, wa Ibnu Zaid, dan para ulama yang lainnya. Juga dikuatkan lagi oleh pernyataan Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsir beliau Fathul Qadir. Kata Al-Imam Asy-Syaukani, hiya ashru Dzulhijjah fi qauli jumhuril mufassirin. Dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, sungguh demi fajar dan demi 10 malam. Kata Asy-Syaukani, 10 malam tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah menurut pendapat jumhur ahli tafsir. Ini yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Dinukilkan oleh Al-Imam Abu Utsman An-Nahdi, salah seorang perawi dari perawi Sahih Bukhari, Rijalul Bukhari, imamun thiqatul muhadditsin. Beliau mengatakan, kanu yu'adzibuna salasa asyarat. Dulu mereka para sahabat, para salaf, para tabi'in biasa memuliakan, mengagungkan
3 waktu dari 10 hari. Al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wal ashrul akhir min Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Wal ashrul awal minal Muharram, dan 10 pertama dari bulan Muharram. Dulu para salaf, ya, mereka betul-betul di 3-10 ini tadi, 10 pertama bulan Dzulhijjah, 10 terakhir Ramadan, dan 10 pertama di bulan Muharram mereka manfaatkan untuk ibadah, dan mereka meninggalkan kemaksiatan pada waktu-waktu tersebut. Ini jelas keutamaan yang pertama, 10 malam di bulan Dzulhijjah atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari yang disebutkan dalam surat Al-Fajr, walayalin asyar. Keistimewaan yang kedua, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah termasuk bagian dari 40 hari yang Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada Musa untuk mengajak Musa bicara. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan perjanjian agar Musa melakukan perjalanan selama 40 hari. Nanti setelah berlalu 40 hari, nanti Musa akan bertemu, ya, dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Musa tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Cuma diajak oleh Allah Subhanahu wa taala bicara, dan Musa tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Unzur ilal jabal, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Lihat ke bukit, lihat ke gunung. Kalau memang ternyata bukit tersebut masih utuh, engkau akan bisa melihat aku ya Musa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lan tarani." Engkau tidak akan bisa mampu melihat aku ketika di dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala mengajak Musa bicara. Kapan Allah Subhanahu wa taala mengajak Musa bicara? Yaitu pada hari 10 di bulan Dzulhijjah. Qala al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau mengatakan, annaha min jumlatil arba'in allati wa'adaha Allahu li Musa, bahwasannya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah masuk bagian dari 40 hari yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Musa. Qala Allah taala, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perjanjian kepada Musa selama 30 hari. Kemudian kami sempurnakan, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan 10 hari lagi, sehingga menjadi 40 hari. Sempurnalah waktu perjumpaan Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya, wa hadza qaulu Ibnu Abbas wa Mujahid wa Masruq. Ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas, pendapat Mujahid, dan pendapat Masruq Ibnu Ajda', bahwasannya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah bagian dari 40 hari yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ingin mengajak Musa bicara. Jadi waktu itu Musa sudah melakukan safar sejak di bulan Dzulqa'dah, kemudian ditambah 10 hari menjadi 40 hari. Dikatakan oleh Imam Abu Bakar Ibnul Arabi dalam tafsir beliau Ahkamul Quran, saya ulangi, Ibnul Arabi dengan menggunakan alif lam, Ibnul Arabi, karena di sana ada Ibnu Arabi, tidak menggunakan alif lam. Untuk yang Ibnul Arabi, ulama mazhab Maliki, Ibnul Arabi Al-Maliki, ahli tafsir. Adapun Ibnu Arabi tidak menggunakan alif lam, adalah mulhid, zindik, kafir. Ya.
Qala al-'allama Ibnu al-Arabi, ittafaqa katsirun minal mufassirin ala anna al-arba'ina lailah hiya dzulqa'dah wa asyru dzulhijjah wa kana kalamullah li Musa ghadata yaumin nahri hina fada Ismail min adz-dzabhi wa akmala li Muhammadin al-hajj wa ja'ala yaumal hajjil akbar. Kata Imam Abu Bakar Ibnu al-Arabi, beliau mengatakan, para ulama ahli tafsir sepakat bahwasannya 40 hari yang disebutkan dalam surat Al-A'raf, ya Allah SWT berjanji, memberikan janji kepada Musa untuk mengajak Musa bicara. 40 hari tersebut adalah hiya dzulqa'dah wa asyru dzulhijjah, yaitu bulan Dzulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Wa kana kalamullahi li Musa ghadata yaumin nahri. Kata al-Imam Abu Bakar Ibnu al-Arabi, waktu bicaranya Musa atau waktu bicaranya Allah dengan Musa, Allah SWT mengatakan, ya Musa, innani ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Nah, ketika itu di suatu pohon keluar api, ya, ada api. Musa cuma melihat api dan Musa bicara. Ya, ketika itu permintaan Musa ingin berjumpa, melihat Allah SWT, namun tidak memungkinkan karena Allah SWT tidak akan bisa dilihat di dunia. Allah SWT cuma bisa dilihat nanti di hari kiamat. Kaum muslimin akan melihat Allah SWT di dua tempat. Yang pertama fi arasatil qiyamah fil mahsyar. Kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Maknanya kalian akan melihat Allah SWT seperti cara kalian melihat bulan purnama. Kalian tidak akan berdesak-desakan melihat Allah SWT. Itu yang kali yang pertama. Kali yang kedua, nanti kita akan melihat Allah SWT insyaallah di surga. Dan kenikmatan yang paling nikmat setelah seseorang dimasukkan ke dalam surga, yaitu tatkala dia melihat Allah SWT. Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang melakukan perbuatan baik, al-husna ay al-jannah. Husna maknanya jannah, wa ziyadah disebutkan dalam Sahih Muslim, ziyadah ay an-nazar ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak Musa bicara ketika itu di hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Hari 10 bulan Dzulhijjah adalah hari yang Allah SWT menebus Ismail. Ketika itu 10 Dzulhijjah, Ibrahim ingin menyembelih Ismail pada hari tersebut. Dan juga hari 10 Dzulhijjah adalah hari yang Allah SWT menyempurnakan haji bagi Nabi Muhammad SAW, menyempurnakan agama Islam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Untuk umat ini tadi terjadi kapan? Di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga di antara keistimewaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah, hari-hari tersebut adalah hari yang Allah SWT menyempurnakan agama Islam. Ya. Kalau Indonesia ini hari 17 Agustus adalah hari yang istimewa menurut rakyat Indonesia, ya enggak? Dikarenakan hari kemerdekaan. Di hari-hari 10 Dzulhijjah adalah hari yang Allah SWT menyempurnakan agama Islam. Sebagian orang kalau hari pernikahan itu hari yang istimewa. Masya Allah, sudah 10 tahun pernikahan kita. Ingat, waktu nikah tanggal sekian,
harinya hari sekian akad nikah. Di hari tersebut, pada hari Arafah, di hari Jumat, turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Datang seorang Yahud atau musyrik kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina nazalat lattakhadna dzalikal yawma 'idan. Seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian, kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami, kami jadikan hari turunnya ayat tersebut hari raya bagi umat Yahudi. Kata Umar bin Khattab, ayu ayatin, ayat apa? Dia mengatakan ayat Al-Maidah ayat ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Kata Umar bin Khattab, inni la a'lam aina nazalat, aku tahu di mana turunnya ayat tersebut. Wa mata nazalat, dan kapan turunnya? Nazalat yaumal jumu'ati asyiyata arafah. Ayat tersebut turun pada hari Jumat di hari Arafah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam waqifun bi Arafah. Ketika itu Rasul sedang wukuf di Arafah, sedang berdiri di Arafah. Sehingga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari yang dulu Allah SWT menyempurnakan agama Islam. Kemudian di antara keistimewaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari tersebut adalah hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berzikir, perintahkan untuk bertakbir, perintahkan untuk bertasbih, bertahlil, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Hajj ayat ke-28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka umat manusia mengingat Allah, berzikir kepada Allah pada hari-hari yang maklumat. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah Ibnu Abbas, al-ayyam al-ma'lumat ayyamul ashr. Hari-hari maklumat yang dimaksudkan dalam ayat surat Al-Hajj 28 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Asar Abdullah ibn Abbas ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari mu'allaqan bi sighati jazm, secara mu'allaq dengan sighah jazm. Ini juga adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, Mujahid Ibnu Jabr, Qatadah Ibnu Di'amah Sadusi, Atha Ibnu Abi Rabah, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Basri, Ad-Dhahak Ibnu Muzahim, Atha Al-Khurasani, wa Ibrahim An-Nakhai, dan ini adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad. Maksud dari surat Al-Hajj 28, hari-hari yang maklumat adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara keistimewaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan hari Arafah. Dalam keadaan hari Arafah ada di hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'i dzatil buruj, sungguh demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang, wal yaumil mau'ud, sungguh demi hari yang telah dijanjikan, wa syahidin wa mashhud, dan syahid wa mashhud. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, al yaumul mau'ud, maksud dari wal yaumil mau'ud yaumul qiyamah adalah hari kiamat.
Wal yaum al-mashhud yaum Arafah. Sedangkan yang dimaksud dengan ayat wa syahidin wa mashhud, mashhud maknanya hari Arafah, wa syahid yaumul Jumu'ah, sedangkan syahid itu hari Jumat. Sehingga ayat yang was-sama'i dzatil buruj, sungguh demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang, wal yaumil mau'ud, demi hari kiamat, wa syahidin wa mashhud, dan sungguh demi hari Jumat, wa mashhud yaitu hari Arafah. Itu makna ayat tersebut. Ini pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Qatadah ibnu Di'amah, dan Ibnu Zaid wa ghairuhum min ulama'is salaf. Di antara keistimewaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bahwasannya amalan soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut adalah amalan yang paling afdol dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan-amalan yang dikerjakan di hari-hari lain. Amalan soleh, apapun amalannya, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ibadah tersebut dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat afdol. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi, dari sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu sholih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr." Kata Rasul, tidak ada pada hari-hari yang ada suatu amalan soleh lebih dicintai oleh Allah padanya dibandingkan hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Rasul mengatakan tidak ada amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Faqal, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Ya Rasulullah, tidak pula jihad? Jihad itu amalan yang paling afdol. Bahkan para ulama mengatakan jihad itu lebih afdol dibandingkan haji. Jihad lebih afdol dibandingkan haji. Rasul menyatakan wa dzurratu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Puncak Islam ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad syar'i ya, jihad legal syar'i. Adapun jihad ilegal, jihad swasta ya, itu tidak masuk. Itu terorisme. Jihad legal swasta, tidak ada surat menyurat, ibarat motor bodong, itu jihad legal. Jihad legal itu ya, yang resmi itu bersama penguasa ya. Al-imamu junnatun yuqatalu min waraihim. Kata Rasul, pemerintah itu, imam itu, pemerintah itu adalah pemimpin tameng. Berjihad itu di belakang bendera mereka, bukan jihadnya malah memerangi pemerintah. Jangan salah paham antum ya. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad ya Rasulullah? Rasul mengatakan, qala walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula jihad illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Falam yarji' min dzalika syai'un. Kata Rasul, tidak pula berjihad kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dia dan hartanya dia dan tidak pulang sedikit pun. Makanya apa? Maksudnya hartonya terkapar di medan tempur, badannya tadi terkapar di medan tempur, baru setara dengan amalan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa istimewa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini tadi amalan dilipat gandakan? Dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kata beliau, as-sababu fi imtiyazi ashri Dzulhijjah limakani ijtima'i ummahatil ibadah fihi wa hiya as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-hajju wa la yata'atta dzalika fi ghairihi. Sebab menjadi istimewanya 10 pertama di bulan Dzulhijjah dikarenakan terkumpul pada 10 pertama bulan Dzulhijjah
induk-induk ibadah. Apa induk ibadah itu tadi? Salat. Salat apa yang akan dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Salat Id. Wasiyam, puasa. Puasa apa yang akan kita kerjakan? Puasa Arafah. Wassadaqah, sedekah apa yang akan kita lakukan? Bagi-bagi daging kurban. Wal hajj, dan haji bagi orang yang sedang berhaji. Wala yata'atta dzalika fi ghairihi, dan tidak mungkin hal tersebut bisa terjadi pada hari-hari lain. Memang boleh berkorban di hari lain, tidak bisa. Korban itu ada 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya, yaitu tanggal 10. Diperbolehkan lagi 11, 12, 13. Kemudian di antara keistimewaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah adalah amalan soleh, ya, amalan soleh pada hari-hari tersebut. Kalau tadi kan lebih afdol, kalau ini apa? Lebih baik dibandingkan berjihad, lebih baik dibandingkan jihad. Dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, kata Imam Ibnu Rajab, lamma kana Allahu qad wada'a fi nufusil mu'minin haninan ila musyahadati baiti al-haram. Kata Imam Ibnu Rajab, tatkala Allah SWT telah meletakkan di hati-hati, di jiwa-jiwanya kaum mukminin sangat rindu untuk menyaksikan Masjidil Haram. Menurut anak yakin seluruh kita yang ada di masjid ini pengen ibadah di Masjidil Haram, ya enggak? Ngelihat tayangan orang lagi tawaf. Namun kata Imam Ibnu Rajab, walaisa kullu ahadin qadirun ala musyahadati fi kulli amin. Namun tidak setiap orang mampu untuk ke sana setiap tahun. Jangankan setiap tahun, seumur hidup kadang ada yang enggak mampu sama sekali. Furidu 'alal mustati' al-hajj marra wahidah fi umri. Maka Allah wajibkan bagi yang mampu itu sekali saja seumur hidup untuk haji. Namun gimana supaya bisa menandingi orang yang haji? Ya. Kata Imam Ibnu Rajab, wa ja'ala musimal ashri mushtarakan bainas sa'irin wal qa'idin. Supaya hamba Allah SWT ini bisa bersyirikat pahalanya dengan orang yang sedang berhaji, maka Allah SWT jadikan musim ibadah pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Supaya apa? Supaya bersyirikat antara orang yang berangkat haji dengan orang yang tidak berangkat haji. Faman ajiza 'anil hajj fi kulli 'amin qadira fil ashri ala amalin ya'malu fi baiti yakunu afdal minal jihad alladhi wa afdal minal haji. Kata Imam Ibnu Rajab, siapa yang tidak mampu untuk haji setiap tahun tidak mampu, ya, yang tidak setiap orang mampu tiap tahun kan. Jangankan untuk saat ini kita masih menaruh harapan, belum punya kemampuan. Nah, kalau yang nggak mampu ini, kata Ibnu Rajab, qadira fil ashri, dia masih mampu untuk ibadah di 10 pertama, mengerjakan amalan yang dia bisa kerjakan di rumahnya. Itu amalan afdol minal jihad, jauh lebih afdol dibandingkan jihad. Yang mana jihad lebih afdol dibandingkan haji. Jangan kecewa ya kawan, ya. Jangan kecewa, jangan sedih tidak bisa haji, belum punya dana, atau belum diberikan kesempatan. Kita masih bisa meraih amal ibadah dengan memanfaatkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara keistimewaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, pada 10 hari pertama tersebut
ada hari yang paling afdol untuk berdoa, yaitu doa pada hari Arafah. Ya ikhwan, doa pada hari Arafah tidak khusus untuk orang yang ada di Arafah. Untuk kita yang tidak berada di Arafah juga dianjurkan untuk memperbanyak doa. Doa pada hari Arafah, kata para ulama, mujabun fil ghalib, mustajab. Disebutkan dalam hadis dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah SAW mengatakan, khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Kata Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, beliau mengatakan, wa fihi minal fiqh, pada hadis ini terdapat faedah, anna du'a yaumi Arafah afdal min ghairihi, bahwasanya berdoa di hari Arafah, hari yang kita puasa Arafah itu, berdoa di hari tersebut itu lebih afdol dibandingkan doa di hari yang lain. Ya, lebih afdol dibandingkan doa di hari yang lain. Kata beliau, kata Ibnu Abdul Bar, nanti manfaatkan banyak-banyak doa. Ya, manfaatkan. Kata beliau, wa fil hadis dalilun ala anna du'a yaumi Arafah mujabun kulluhu fil aghlab. Pada hadis tersebut terdapat faedah bahwasannya doa yang dipanjatkan pada hari Arafah mayoritasnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Inilah yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan keutamaan dan keistimewaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik membaca Al-Qur'an ataupun puasa sunnah juga diperbolehkan ya. Bagi yang mau puasa sunnah 9 hari berturut-turut itu tidak masalah. Mulai dari besok sampai tanggal 9 itu diperbolehkan oleh para ulama. Ya, juga bisa dengan sedekah, bisa dengan memperbanyak salat-salat sunnah, salat duha, salat tahajud, salat ba'dal wudu dan yang lainnya. Seluruh ketaatan yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Ya, itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.